Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Meyani dari Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung. Saya akan mencoba menyampaikan hasil penelitian yang berjudul tentang optimalisasi pendampingan keluarga pada keterampilan sosial anak tunanetra melalui workshop online di era COVID-19. Pendahuluan. Sering dikatakan bahwa orang tua adalah guru pertama seorang anak. Anak-anak tunanetra mendapatkan bantuan yang sama seperti yang dilakukan anak-anak AWAS ketika mereka belajar berjalan. Selain itu, mereka umumnya menerima pelatihan formal dari instruktur bersertifikat orientasi dan mobilitas, baik itu di rumah maupun di sekolah. Keterlibatan dalam keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga merupakan pengasuhan alami yang menghabiskan waktu lebih banyak dengan seorang anak, sehingga ia memperoleh dampak yang besar pada perkembangan anak. Orang tua berada dalam posisi yang spesial berkaitan dengan anak. Mereka adalah orang yang paling mengenal anaknya dengan baik dan orang yang paling penting bagi anak. Pemberian stimulasi, keamanan, dukungan, dan memberikan segalanya dengan kasih sayang akan membantu perkembangan anak. Dalam mewujudkan anak tunanetra yang mandiri, kerjasama antar anggota keluarga akan membantu anak untuk lebih mandiri dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut dikarenakan keluarga adalah tempat pendidikan yang paling pertama, sehingga pembelajaran yang dilakukan sejak dini akan memberikan pengaruh yang positif dalam pengoptimalan perkembangan tumbuh kembang anak. Kemudian literatur yang menjadi dasar penelitian ini. Pendampingan orang tua pada keterampilan sosial anak tunanetra. Orang tua berada dalam tataran OM untuk mempraktekkan gerakan independen dan keterampilan bepergian dalam berbagai pengaturan sehari-hari dengan anak mereka. Ketika orang tua dimasukkan sebagai bagian dari tim OM dan sebagai guru OM pertama, memungkinkan anak tunanetra mencapai usia atau tahap perilaku yang sesuai dalam gerakan dan berjalan mandiri. Itu menurut Carter. Kemudian, orang tua memainkan peran penting dan perawatan terbaik yang dapat diterima anak, yaitu saat orang tua dan profesional bekerja sama dengan pemahaman yang benar tentang kebutuhan anak. Newman 2008. Penting untuk bekerja sama dengan anggota keluarga ketika di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Dan Trivet. Wagner tahun 2004 mengembangkan dan menerapkan kurikulum untuk pengembangan kompetensi sosial siswa tunanetra. Terdapat 4 bagian utama pada kerangka kerja kurikulum tersebut, yaitu pendidikan karir, interaksi sosial, dan kegiatan rekreasi, manajemen pribadi dan perawatan, serta aktivitas hidup sehari-hari. Bagian penting dalam peran pendampingan anak adalah mendorong anak untuk menjadi semandiri mungkin. Adanya kesempatan untuk melakukan interaksi sosial yang positif di lingkungannya sangat penting untuk anak tunanetra. Halliwell 2004. Temuan penelitian ini yang berkenaan dengan ketidakmandirian anak karena tidak adanya kesempatan belajar dan instruksi yang jelas yang diberikan oleh orang tua tentunya tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran tunanetra. Berkaitan hal tersebut, Brambling tahun 2007 menjelaskan bahwa anak tunanetra dapat mempelajari keterampilan ketika mereka menerima prinsip pengajaran yang tepat. Mereka diberikan panduan dengan kemampuan kognitif yang cukup, sehingga memiliki kompetensi untuk mengubah panduan dan instruksi verbal menjadi tindakan nyata. Artinya, arahan dan instruksi yang diberikan haruslah jelas, serta menggambarkan situasi pendampingan yang hendak diajarkan. Sejak usia dini, anak tunanetra berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam mengembangkan keterampilan sosial. Anak tunanetra tidak memiliki pengalaman sosial yang cukup di mana mereka dapat mempraktikkan perilaku sosial mereka. Sehingga pengembangan kompetensi sosial harus menjadi prioritas bagi anak tunanetra
meskipun mereka yang tampak tidak memiliki hambatan perkembangan. 4 prinsip dasar dalam pembelajaran tunanetra yaitu prinsip individual, prinsip kekonkretan atau pengalaman langsung, prinsip totalitas, dan prinsip aktivitas mandiri. Prinsip-prinsip kekonkretan atau pengalaman langsung pada tunanetra memungkinkan anak untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dari apa yang dipelajarinya, sehingga implikasi terhadap pembelajaran harus memungkinkan terjadinya akses langsung terhadap objek atau situasi yang akan dibelajarkan. Ini menurut Wardani, Tarsidi, Hernawati, dan Astati tahun 2014. Dengan menerapkan prinsip tersebut, maka pemberian kesempatan belajar terhadap anak harus menjadi titik utama saat orang tua melakukan pendampingan. Kemudian metode penelitian. Melalui kegiatan workshop yang diselenggarakan secara online, yaitu menggunakan aplikasi video conference. Dan yang menjadi peserta workshop adalah orang tua tunanetra di SLB Pajajaran Kota Bandung. Kemudian kegiatan diadakan selama 3 kali pertemuan dan hasil penelitiannya adalah sebuah buku teks berupa panduan yang berisi tentang pengembangan program pelatihan bagi orang tua yang memiliki anak tunanetra untuk meningkatkan kemampuan sosial pada anak tunanetra di lingkungan rumah. Kesimpulannya, kurangnya kemampuan orang tua dalam memberikan pendampingan yang tepat menjadi sorotan dalam artikel ini. Ketidakmampuan bersikap tegas, pemberian kesempatan anak belajar, serta ketidaktepatan memberikan instruksi dan penjelasan secara konkret menjadi permasalahan yang ditemukan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah menyadarkan pentingnya pola asuh yang sesuai serta pemberian contoh dan praktek langsung tentang bagaimana cara mendampingi anak tunanetra secara tepat. Seminar online dipilih menjadi salah satu alternatif dalam proses pembekalan pengetahuan dan visualisasi pendampingan kepada orang tua. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah 1. Tetapkan tujuan. 2. Siapkan materi pengetahuan pendampingan. 3. Siapkan materi pendampingan kegiatan sehari-hari anak saat di rumah. 4. Video contoh tata cara pendampingan secara runtun. Kemudian, proses memberdayakan keluarga dalam memberikan pendampingan yang tepat bagi tunanetra di rumah dimungkinkan dapat meningkatkan kemandiriannya di rumah di masa COVID-19 ini. Dengan demikian, pendampingan yang tepat pada kegiatan sehari-hari akan berdampak positif pada pembelajaran lanjutan yang lebih kompleks. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.